Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana koperasi yang ada di daerah sekitar saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Mursofi dengan NIM 2020310038, program Agribisnis Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, langsung saja untuk ke materinya. Untuk materi yang pertama adalah definisi dari koperasi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kata koperasi diambil dari bahasa Inggris cooperation yang berarti kerjasama. Jadi sistem pengelolaan koperasi ini didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Ada juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Jenis koperasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan keanggotaannya. Ada koperasi sekolah, koperasi pasar, dan koperasi unit desa. Terus yang kedua ada berdasarkan jenis usaha. Dan jenisnya ada koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, jasa, dan LKM. Nah, langsung kepada contoh. Nah, saya mendapatkan contoh ini setelah melakukan wawancara di koperasi daerah sekitar rumah saya yang koperasinya bernama Wisnuwardana Jaya Mandiri yang bertepatan pada Jalan Ronggowuni nomor 233 RT 7 RW 6 Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi Wisnuwardana Jaya Mandiri ini. Wisnuwardana Jaya Mandiri ini merupakan jenis koperasi LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Dan koperasi Lembaga Keuangan Mikro atau LKM ini adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan berdasarkan asas kekeluargaan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, setelah saya melakukan wawancara itu, saya bertanya kepada pengurus koperasinya itu, gimana sih, apa sih manfaat yang didapat oleh masyarakat sekitar koperasi ini? Dengan adanya koperasi ini, masyarakat itu dapat apa gitu? Dan mereka menjawab, katanya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan pinjaman modal usaha, terus juga masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah daripada di toko pada umumnya. Terus juga masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup dalam hal ekonomi, dan juga bukan hanya masyarakat saja yang terdampak, tetapi juga para anggotanya juga dapat merasakan manfaat yang ada di koperasi ini. Terus yang terakhir adalah untuk membantu masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini cara mengembangkan koperasinya. Wisnuwardana Jaya Mandiri mengembangkan koperasinya dengan cara memberikan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah mulai dari 1,5% sampai 2,25%, tergantung jumlah pinjaman yang dipinjam oleh masyarakat. Terus juga menjual barang dengan harga grosir, terus juga memberikan solusi tentang masalah keuangan.
Nah, terus saya bertanya, terus ini kooperasinya bekerjasamanya dalam bentuk apa sih dan sama pihak mana saja? Dan mereka menjawab, bentuk kerjasama yang dilakukan koperasi ini adalah dengan melakukan branding dengan pihak lain seperti PT BUMN, PT Bank Indonesia, Telkom, PDAM, PLN, dan Bank Jatim, Toko Pandai, dan Gapoktan. Nah, terus cara menghitung SHU dalam koperasi ini tuh gimana sih? Cara menghitung SHU adalah dengan mengurangi hasil dari pendapatan kotor bruto dengan biaya operasional. Nah, terus ini, yang perlu dipersiapkan dalam laporan akhir tahun adalah data transaksi dan keuangan dan evaluasi kerja. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap koperasi pasti akan memiliki laporan akhir tahun dan ini sangat penting sebagai bahan untuk pembuatannya adalah data transaksi keuangan dan evaluasi kerja. Terus untuk pembuatan dan menyusun laporan keuangan seperti ini harus mulai dari neraca microfinance, neraca rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, chart atau catatan atas laporan keuangan, pendapatan tentang aset kantor, pembuatan RAP tahun berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Video ini disupport oleh YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter, Windows, dan juga terima kasih kepada Koperasi Wisnuwardana Jaya Mandiri yang telah memberikan bahan untuk pembahasan materi tentang koperasi ini. Dan tak lupa, untuk aplikasi yang saya gunakan saat ini adalah aplikasi Prezi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih penonton semua telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.